Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, terima kasih sudah mampir ke video ini. Perkenalkan, nama aku Hanif dan kali ini aku ingin berbagi tentang isu-isu sosial yang sering muncul dalam pembelajaran PJOK. Sebagai guru PJOK, kita tidak hanya bertanggung jawab dalam membimbing peserta didik secara fisik, tapi juga harus peka terhadap isu-isu sosial yang mungkin muncul di kelas kita. Mari kita bahas bagaimana kita bisa menghadapi dan mengatasi isu-isu tersebut untuk menciptakan pembelajaran yang adil dan inklusif. Salah satu isu yang sering kita temui dalam pembelajaran PJOK adalah eksklusivitas. Apa itu eksklusivitas? Eksklusivitas terjadi ketika ada peserta didik yang merasa terpinggirkan atau tidak diterima dalam aktivitas pembelajaran, terutama karena perbedaan fisik atau kemampuan. Dalam PJOK ini bisa terlihat ketika hanya peserta didik yang memiliki keterampilan fisik yang baik yang lebih aktif terlibat, sementara murid yang lain yang mungkin tidak sebugar atau secepat teman-temannya merasa tertinggal dalam pembelajaran. Kita harus waspada dengan hal ini karena pendidikan jasmani bukan hanya untuk mereka yang sudah terampil, tapi untuk semua murid. Tugas kita sebagai guru adalah memastikan bahwa setiap peserta didik merasa diterima dan diberi kesempatan untuk berkembang, terlepas dari kondisi fisik atau keterampilan mereka. Jadi tidak ada peserta didik yang merasa dikucilkan atau ditinggalkan dalam pembelajaran PJOK. Sekarang kita akan membahas tentang pendidikan jasmani inklusi. Pendidikan inklusi berarti kita mengakomodasi perbedaan individu termasuk peserta didik yang memiliki disabilitas. Hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan setara bagi semua peserta didik. Kita tidak boleh membiarkan peserta didik yang merasa terkucil hanya karena kondisi fisik mereka, karena mungkin mereka tidak sekuat teman-temannya ataupun mereka tidak secepat teman-teman yang lain dalam pembelajaran PJOK atau dalam keterampilan olahraganya. Sebagai guru PJOK, kita perlu membuat penyesuaian dalam metode pengajaran kita agar semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, bisa terlibat aktif dalam kegiatan jasmani. Misalnya, kita bisa menyediakan peralatan khusus atau memodifikasi aturan permainan agar inklusif. Jadi, semua peserta didik di kelas kita dapat mengikuti pembelajaran PJOK secara utuh, tidak hanya untuk peserta didik tertentu yang memiliki kemampuan fisik yang lebih bagus dibandingkan peserta didik yang lain. Selain inklusi, kita juga harus memperhatikan isu ketidakadilan gender dalam PJOK. Kadang ada persepsi bahwa olahraga tertentu lebih cocok untuk laki-laki atau perempuan saja. Misalnya, sepak bola sering dianggap sebagai olahraga untuk laki-laki, sementara senam dianggap lebih cocok untuk perempuan. Hal seperti ini bisa membatasi peserta didik dalam mengeksplorasi minat mereka, karena kita tidak akan tahu, misal ada peserta didik laki-laki itu dia memang berminat dalam senam ataupun perempuan berminat dalam sepak bola sebagai contoh, maka mereka tidak akan bisa untuk mengeksplorasi kemampuan mereka di bidang tersebut karena pemikiran bahwa gender tertentu untuk olahraga tertentu. Kita perlu mendorong semua peserta didik baik laki-laki maupun perempuan untuk merasa nyaman mencoba berbagai jenis olahraga tanpa merasa terbatasi oleh stereotip gender. Dengan cara ini kita menciptakan lingkungan yang adil dan bebas dari diskriminasi gender. Terkadang, kita juga menghadapi miskonsepsi tentang pendidikan jasmani itu sendiri. Banyak yang mengira bahwa tujuan utama PJOK adalah membuat murid sehat dan bugar, padahal pendidikan jasmani jauh lebih kompleks daripada itu. PJOK bertujuan untuk membentuk karakter, meningkatkan keterampilan sosial, dan mendidik peserta didik menjadi warga negara yang baik. Sangat kompleks sebenarnya PJOK, maka sering dikatakan bahwa PJOK itu pembelajaran yang holistik karena tidak terfokus pada fisik saja, tapi sampai kepada mental dan sosial peserta didik. Sebagai guru PJOK, kita harus memastikan bahwa pembelajaran kita tidak hanya berfokus pada kebugaran fisik, tapi juga pada pengembangan mental, emosional, dan sosial dari peserta didik yang kita ampu. Lalu, bagaimana kita bisa mengatasi semua isu sosial ini dalam pembelajaran PJOK? Pertama, kita harus lebih peka terhadap kondisi sosial di kelas kita. Identifikasi peserta didik yang mungkin merasa tertinggal atau tidak diberi kesempatan. Kedua, modifikasi metode pembelajaran kita agar lebih inklusif dan adil. Dan yang terakhir, selalu refleksikan proses pembelajaran kita apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip inklusi dan keadilan sosial. Jadi, tetap refleksi itu sangat penting, termasuk dalam pembelajaran kita terkait inklusi dan keadilan ini. Jadi, ketika kita sudah refleksikan pembelajaran kita akan memperbaiki pembelajaran yang kedepannya sehingga menjadi pembelajaran yang lebih dan lebih inklusif lagi.
Jadi itulah beberapa isu sosial yang sering muncul dalam pembelajaran PJOK dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Penting sekali bagi kita untuk selalu berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan mendukung semua peserta didik tanpa terkecuali. Jangan hanya karena ada batasan isu sosial maka semua itu tidak bisa tercapai. Kita tidak bisa menciptakan kelas yang inklusif dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.